Hey Avengerian, ambil lagi sini. Teaser trailer dari Spider-Man No Way Home akhirnya udah rilis setelah ditunggu lama dan ya memang banyak banget hal yang menarik di situ. Gue tidak akan membreakdown detail karena udah banyak yang bahas pasti gue yakin. Cuman yang menjadi perhatian besar gue adalah relik dari Agamotto ternyata masih ada banyak. Mungkin itu salah satunya yang dibawa sama Peter Parker. Spell yang bisa membalikan spell yang dipakai sama Doctor Strange waktu mau membantu si Peter Parker gitu kan, setelah diperingatin sama si Wong malah bandel gitu udah. Gue suka nih berandal-berandal kayak gini nih yang bakal membuat keributan atau permasalahan, jadi gue tinggal nonton. Tipikal sifat orang Indonesia ya, kalau ada keributan pasti seneng banget. Nggak, tapi yang jelas bisa menikmati lah ya apa yang ditampilkan atau ditunjukkan di teaser trailernya. Menurut gue tuh bagus, dari Relic, terus juga ada dari Sinister Six, udah jelas ya. Nah, yang menarik adalah coba kalau kita telusuri, ada dari yang paling lama dulu, Green Goblin, itu bomnya ada sama persis kayak yang punya versi Sam Raimi dulu. Terus juga ada Dr. Octopus, jelas dia yang manggil Hello Peter. Terus juga ada Sandman kemungkinan yang udah muncul di Spider-Man 3 yang versi Sam Raimi. Nah, habis itu lanjut ada Lizard yang kemungkinan muncul waktu mau melawan si Peter Parker, tapi ada barriernya dari Doctor Strange gitu, spellnya yang berhasil melindungi Peter Parker dari amarah dari si Lizard ini. Ya, kekuatan Lizard lah intinya, karena itu bentuknya ekor gitu yang nge-blast atau nyerang si barriernya ini dari Doctor Strange. Itu dari Spider-Man pertama versinya Andrew Garfield. Andrew Garfield. Oke, terus habis itu kita ditampilkan juga sama Electro yang warnanya kuning sekarang, bukan biru lagi kayak yang di Amazing Spider-Man 2 versi Andrew Garfield. Oke, udah bener. Nah, kalau dilihat itu villainnya tuh berurutan muncul semua gitu. Meskipun ya kita nggak ditunjukin sama Harry Osborn. Cuman ya dengan pertanda ini semua muncul, maka ada kemungkinan Tobey Maguire akan membantu si Tom Holland, ya kan, Spider-Man-nya, untuk melawan yang jelas Dr. Octopus, terus juga ada Green Goblin, dan juga Sandman yang pernah menjadi musuhnya di versi Tobey Maguire. Terus juga ada Electro, dan juga ada Lizard. Lizard yang menjadi musuh dari versi Andrew Garfield. Nah, kalau memang Sinister Six itu beneran ada nih, udah 5. Satu lagi siapa ya kira-kira? Apakah mungkin si Scorpion yang sempat muncul di Spider-Man Homecoming? Terus juga kalau misalkan Vulture, dia muncul di Morbius gitu. Jadi dugaan gue dia di sini belum muncul karena masih patuh sama hukum mungkin ya, ngikutin aturan penjara. Tapi sempat bertemu Morbius, jadi itu dua kayaknya tereliminasi. Jadi kemungkinan ada Scorpion dan ya belum tentu sih Mysterio, tapi kayaknya nggak mungkin sih Mysterio, terlalu liar karena dia yang nyebarin, masa dia muncul lagi. Itu tapi nggak menutup kemungkinan, tapi ya kayaknya bukan. Jadi intinya adalah kita ditampilkan sama porsi masing-masing Spider-Man gitu, dari yang udah jalan triloginya sampai yang cuman sampai versi kedua atau sequelnya cuman sampai yang di Amazing Spider-Man 2 gitu. Jadi 3, 2, 1, Tom Holland kebagian villain yang sempat muncul di film sebelumnya atau mungkin belum pernah tampil. Jadi Scorpion masih punya peluang gede lah ya. Intinya itu. Terus juga di teaser trailernya tuh ada gelas yang dipegang sama si Doctor Strange. Terus tulisannya tuh, "Oh, for Fox's sake." Itu kayak semacam bahasa halusnya dari yang for sake. Jadi kayak umpatan orang luar gitu lah ya, tapi pakai binatang jadi kelihatannya lebih halus. Jadi itu kayak semacam mereaksi apa yang terjadi gitu sama dunia yang udah terlanjur pakai spell dari Doctor Strange. Dan ya itu memang tampilnya sebelum si Doctor Strange pakai spell ya, tapi intinya itu kayak ungkapan emosi gitu ya, for Fox's sake gitu. Jadi ya Easter eggs kecil lah intinya itu ya. Apa yang membuat kemungkinan besar lain dari Tobey Maguire dan Andrew Garfield ini muncul? Ada dari mainannya, karena kita bisa percaya sama mainan dari kostum yang warna hitam yang biasa digunakan untuk
melawan Electro, katanya kan itu kostum anti listrik, dan di mainannya tuh udah muncul duluan, akhirnya dipakai di trailernya yang teasernya ini. Nah, habis itu ada lagi di mainan yang dengan produksi sama gitu kan, Hasbro, tuh di belakangnya ada deskripsi bahwa ini adalah varian Spider-Man yang tiba-tiba muncul dari nggak tahu dunia paralel yang mana dan berusaha untuk mengalahkan atau menghentikan villain-villain yang dihadapinya. Dan ternyata kostumnya ini adalah kostum versi Spider-Man-nya Sam Raimi. Jadi menurut gue masih bisa mempercayakan ini karena kita udah diliatin sama villainnya udah muncul duluan gitu dari masing-masing karakter lamanya, dan sekarang muncul lagi. Nah, yang jadi perhatian kuncinya adalah multiverse dan varian yang udah diperkenalkan konsepnya di Loki. Jadi ada hubungannya nih kalau misalnya yang sebelum-sebelum Tom Holland ternyata varian Spider-Man tapi dengan jalur cerita yang berbeda. Nah, berarti kita tinggal nunggu aja gimana Spider-Man No Way Home menampilkan si Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Karena mereka berdua ini udah semacam winning point-nya dari film ini. Kalau mereka muncul beneran, pasti orang-orang bakal ngomongin mulu. Apalagi kalau muncul di trailer pertama aja, pasti udah tuh mulai hype-nya tinggi banget karena orang nggak sabar pengen lihat. Itu aja udah cukup. Makanya mereka nahan-nahan, menurut gue ini strategi marketing juga ya. Dan ya udah, kita tinggal nunggu dan nggak usah permasalahin itu, tinggal nikmatin aja. Dan ini apa yang bikin kalian hype banget sama Spider-Man No Way Home selain multiverse gitu kan? Apa mungkin kayak kalian nostalgia atau ya lain sebagainya? Alasannya bisa tulis di kolom komentar bawah. Jadi sebelumnya kalau misalnya ada yang mau di shout out channel YouTube-nya gitu atau punya bisnis kecil yang pengen di share, bisa DM gue aja, nanti gue tampilkan di next konten dan itu gratis, nggak dipungut biaya. Ini sekali lagi di pojok multiverse karena kali ini gue tidak menampilkan dulu pojok multiverse. Dan ya, sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram gue dan keeping humble, selamat melanjutkan aktivitasmu. Bye.